Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk semua mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan membahas cara penulisan pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia saat kita akan menyusun sebuah karya tulis. Secara umum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memuat hal-hal dasar dalam menulis, di antaranya pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Jika dibaca sekilas, tampak terlihat hal-hal yang sangat sederhana. Namun, banyak penulis, khususnya pemula, yang melakukan kesalahan ejaan dalam karya tulisnya. Padahal, belajar teori dasar menulis sudah sering kita pelajari. Lalu, bagaimana penulisan yang benar? Kita dapat membuka kembali pedomannya. Cara ini akan membuat penulis pemula terbiasa dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembahasan yang pertama di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dijelaskan tentang pemakaian huruf. Di dalam e-book PUEB dijelaskan tentang huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Saat menulis, biasanya penulis-penulis pemula banyak melakukan kesalahan pada bagian penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Nah, huruf kapital memiliki aturan di dalam penulisannya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, unsur nama orang termasuk julukan, dipakai sebagai awal kalimat dalam petikan langsung, sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran waktu dan nilai uang. Nah, selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kemudian, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian, tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Ini contohnya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat.
Contohnya, alangkah indahnya taman laut digunakan. Itu contohnya, guys. Merdeka, ini contohnya. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dan ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dan yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.